Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ririn, Salsi Iswari, dan Siti Lutfia Kurnia. Di sini kami akan mempresentasikan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, latar belakang, tujuan, kebijakan, dan akhir dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwitunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya adalah latar belakang tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu periode pemerintah yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam periode tersebut, presiden memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Diberlakukannya demokrasi terpimpin ini di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen. Selanjutnya, tujuan demokrasi terpimpin adalah melaksanakan haluan negara manipul atau USDEK dan DEKON untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, serta masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin di bidang politik yaitu poin 1. Pembebasan Irian Barat yang dijalankan oleh Kabinet masa demokrasi terpimpin. 2. Konfrontasi Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan luar negeri konfrontasi Malaysia tanggal 27 Mei 1961. 3. Politik mercusuar. Proyek ini bertujuan untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Poin 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Tugas dari Deparnas adalah mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan. 2. Sanari. Kebijakan evaluasi nilai mata uang kertas rupiah dengan menurunkannya menjadi 10% untuk mata uang Rp1.000 dan Rp500. 3. Menekan inflasi. Daya beli masyarakat pada masa demokrasi terpimpin menurun tajam disebabkan oleh inflasi yang terjadi sejak tahun 1959 akibat kekacauan politik. 4. Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 menjadi dasar dari kebijakan ekonomi terpimpin yang dijalankan Indonesia saat itu. 5. Dana revolusi ditetapkan oleh Presiden di tahun 1964. Nantinya dana revolusi yang terkumpul akan dipakai dalam pembiayaan proyek mandataris Presiden yang disebut sebagai proyek mercusuar. Kebijakan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Poin 1. Terjadi kerusuhan di Jakarta. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia 1963 sampai 1966 menyebabkan kondisi sosial di Indonesia mulai kacau dan enggak terkendali. Hal ini dipicu oleh pembakaran habis kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya di Jakarta. Aksi anarkis ini memperoleh balasan dari pihak Malaysia dengan pengerusakan kediaman duta besar Indonesia di Malaysia. Konflik dan konfrontasi ini mendorong terjadinya perputusan hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan Singapura. 2. Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing di Indonesia, khususnya pedagang dari Cina. Lalu pada tanggal 1 Januari 1960 dikeluarkan kebijakan yang menyatakan para pedagang asing dilarang berdagang di daerah pedesaan. Hal ini
lalu mendorong para pedagang asing mulai berpindah kegiatan ke kota. Kebijakan ini mengundang reaksi keras pemerintah Beijing karena usaha ekonomi warga negara asing atau etnis Tionghoa dihalang-halangi oleh pihak tentara Indonesia. 3. Musik dan tarian barat dilarang pemerintah. Saat Indonesia berada di masa demokrasi terpimpin, kehidupan masyarakat hampir seluruhnya didominasi pemerintah. Hal ini sampai menjangkau karya para pekerja seni atau musisi, misalnya Kus Bersaudara atau Kus Plus, pernah ditahan kejaksaan karena memainkan musik kebarat-baratan. Presiden Soekarno sebagai orang nomor 1 di Indonesia kala itu juga mengancam kebudayaan barat yang sedang booming dan jadi tren di seluruh dunia kala itu. Pelarangan musik barat ini terjadi juga membawa dampak positif bagi para seniman lokal untuk bisa memproduksi berbagai lagu daerah dan menjadikannya bagian dari musik populer Indonesia kala itu. Selain lagu daerah, lagu-lagu perjuangan atau lagu nasional juga berkembang pesat pada masa musik barat dilarang didengarkan masyarakat. Selanjutnya, akhir demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1965 ditandai oleh beberapa peristiwa kunci, termasuk poin 1, peristiwa 30 September. Pada malam 30 September 1965, sekelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal. Peristiwa ini memicu krisis politik yang signifikan. Poin 2, reaksi militer. Setelah peristiwa tersebut, Jenderal Soeharto mengambil alih komando militer dan memimpin respon terhadap situasi. Dia kemudian memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya. Poin 3, pemberantasan PKI. Di bawah kepemimpinan Soeharto, terjadi pemberantasan besar-besaran terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pengikutnya, yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dan banyak yang ditangkap. Poin 4, transisi kekuasaan. Soeharto secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno yang pada akhirnya mengeluarkan dekret Presiden pada 22 Februari 1966 yang memberikan kekuasaan lebih kepada Soeharto. Poin 5, pembentukan Orde Baru. Pada tahun 1966, Soeharto secara resmi memulai era Orde Baru yang menandai perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Beralih dari demokrasi terpimpin ke pemerintahan otoriter yang lebih stabil dan terpusat. Proses ini menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan memulai periode baru dalam sejarah Indonesia. Sekian informasi mengenai demokrasi terpimpin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang dikurang paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.